Ya, pemirsa, apa sebenarnya alasan dibalik penggunaan istilah OPM atau Organisasi Papua Merdeka oleh TNI? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, dan pengamat militer dan intelijen Sulaiman Ponto. Pak Sulaiman dan Pak Nugraha, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Langsung ke Pak Nugraha. Pak Nugraha, apa hal atau momen apa yang kemudian membuat TNI merasa perlu untuk menggunakan kembali penyebutan OPM, Pak Nugraha? Ya, terima kasih Mas. Mereka kan selalu menyebutnya sebagai TPM, PB, OPM. Sehingga dia menyatakan di dalam hukum humaniter itu ditegaskan bahwa kombatan berhak menjadi korban. Nah, ini diharapkan dengan menyebutkan OPM menambah keyakinan prajurit di lapangan tidak lagi ragu-ragu untuk bertindak tegas. Demikian kurang lebih, Mas. Kenapa momen penggunaan OPM kembali itu dilakukan pada saat sekarang, Pak Nugraha? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Panglima kemarin bahwa mereka sudah sangat brutal pada masyarakat, pendatang, termasuk pada penduduk asli Papua, bahkan Ya, Pak Nugraha, baik. Mohon maaf, gangguan komunikasi kami dengan Pak Nugraha semoga bisa lebih baik. Saya ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, menurut Anda pengaruhnya apa sih dengan penyebutan kembali penggunaan OPM ini dibandingkan dengan KKB, Pak Sulaiman? Begini, penyebutan itu kan akan mengakibatkan kepada apa yang akan kita lakukan. Misalkan, tamu artinya kita harus menjemput, maling artinya kita harus menangkap. Nah, kalau sekarang, kalau kita bicara OPM, OPM itu ada dua, ada sayap militer, ada sayap politik. Jadi kalau menurut saya, bahwa OPM ini juga tidak tepat. Yang tepat itu adalah pemberontak bersenjata. Kenapa? Karena tugas pokok TNI salah satunya adalah mengatasi pemberontakan bersenjata. Lah kenapa tidak ditentukan aja bahwa mereka itu adalah pasukan pemberontak bersenjata? Sehingga itu adalah domain TNI untuk mengatasinya. Kan begitu. Masalahnya kalau digunakan OPM itu apa, Pak Sulaiman? Itu bagaimana? Kalau OPM memang ruginya apa, Pak Sulaiman? Lah, ruginya itu tidak pasti apakah mereka itu militer atau politik. Karena di OPM itu ada dua. Ada sayap politik, ada sayap militer. Nah, TPN itu kan sayap militer. Dia sebutkan aja TPN itu adalah pasukan pemberontak bersenjata. Selesai kan? Itu kompatibel dengan tugas pokok TNI, mengatasi pemberontakan bersenjata. Kalau hukum humaniter, pemberontak bersenjata itu disebut dissident armed forces, lawan government armed forces TNI. Maka jadinya NIAC, non-international armed conflict. Kan begitu. Tidakkah kemudian dengan penggunaan penyebutan OPM ini, maka prajurit TNI di sana akan bisa melakukan langkah yang lebih tegas lagi, begitu, terhadap penanganan kelompok ini, Pak Sulaiman, seperti yang Pak Nugraha bilang tadi? Justru tidak lebih tegas, justru akan menimbulkan keraguan-raguan. Apakah OPM ini mereka itu sayap militer, ataukah dia sayap politik? Tapi kalau kita sudah sebutkan dia pasukan pemberontak bersenjata, sudah pasti mereka itu adalah sayap militer, kan begitu? Oke, baik. Jadi jangan membuat orang di lapangan itu kebingungan, pusing. Oke, baik. Pak Nugraha, bisa menimbulkan kebingungan begitu bagi prajurit TNI nanti? Pak Nugraha masih bergabung bersama kami? ya, halo. Ya. Halo. Ya. Mereka kan disebut sebagai kombatan, di mana dalam hukum humaniter kombatan itu adalah yang terlibat konflik dan berhak menjadi korban. Nah, mereka itu dibilang OPM adalah kombatan, sehingga kita bisa dengan tegas mengambil tindakan terhadap mereka. Karena status mereka adalah kombatan.
Di dalam hukum humaniter disebutkan kombatan itu adalah yang berkonflik dan berhak menjadi korban. Demikian. Tapi Pak Nugraha, mohon penegasan, apakah ada pendekatan yang berbeda yang akan kemudian dilakukan oleh TNI di Papua sana ketika sekarang penyebutannya lagi tidak menggunakan KKB, tapi kemudian OPM. Lalu pendekatannya itu akan seperti apa nanti kemudian? Tetap seperti yang kata oleh Bapak Panglima, bahwa kita mengajak mereka secara operasi teritorial untuk kembali bersama-sama membangun Papua. Langkah-langkah itu yang dilakukan, apabila itu tetap mereka bertindak brutal terhadap masyarakat, terhadap TNI, tentunya ada tahap berikutnya yang harus dilakukan. Jadi dikatakan oleh Bapak Panglima, saat ini menggunakan soft power, itu gabungan dari soft dan hard power. Sehingga dibentuk OPS ABMI yang sebenarnya berhasil melakukan gabungan dari yang dilakukan oleh polisi dan TNI. Jadi tahapannya seperti itu. Demikian. Oke, baik. Komunikasinya masih sedikit tidak jelas begitu ya, tapi saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, ketika kemudian penggunaan penyebutannya sekarang sudah menggunakan OPM. Nah, sekarang yang bisa kita harapkan dengan penyebutan OPM ini pendekatannya seperti apa kemudian yang bisa dilakukan terhadap kelompok-kelompok di Papua sana yang kemudian melanggar aturan? Ya tidak ada perbedaannya, sama aja. Kan OPM itu tidak jelas. Apakah dia, tadi kan dia bilang bahwa mereka kombatan. Kalau mereka kombatan, maka ditentukan kombatan itu adalah pasukan pemberontak bersenjata. Pasti kombatan. Tapi kalau OPM itu belum tentu kombatan. Karena di sana ada sayap politik. Jadi ini militer ini, tentara ini maunya apa? Kan kembalikan aja kepada tugas pokoknya apa? Melaksanakan operasi militer. Apakah dia perang selain perang? Nah, kalau operasi militer selain perang salah satunya adalah mengatasi pemberontak bersenjata. Ya sudah, pemberontak bersenjata ditentukan aja bahwa di sana ada pemberontak bersenjata. Sehingga anak buah itu tidak pusing. Kalau disebut di sana ada OPM, OPM yang mana? OPM yang sayap militer atau OPM yang sayap politik? Kan pusing lagi. Tidak jelas, malah bisa pelanggaran HAM jadinya. Karena bisa saja yang kena itu bukan kombatan. Kan tadi Pak Nugraha bilang kombatan. Nah, untuk memastikan kombatan, maka sebut aja dia adalah pasukan pemberontak bersenjata, pasti kombatan. Kan begitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu itu. Kembali bersama kami di Prime Time News. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Pak Nugraha. Pak Nugraha, apakah penyebutan OPM ini diperuntukkan kepada seluruh kelompok kriminal di Papua? Penyebutan OPM ini tentunya kepada mereka yang bahkan pemberontak di situ. Tadi saya sedikit menjelaskan bahwa kalau memang ada saya politik yang sampai di Bapak Sulaiman, mungkin tuh areanya tidak di sana dia bermain ya, di area politik. Tapi kalau yang di lapangan yang dihadapi oleh prajurit, tentunya kombatan yang bilang bersenjata dengan pembunuhan tersebut. Itu disebutkan bahwa yang dibilang kombatan itu selain tenaga kesehatan dan rohaniawan, mereka
adalah kombatan, kalau memang mereka adalah pemberontak. Itu kurang lebih, jadi mereka prajurit kita bisa lebih tegas di lapangan, tidak melanggar hukum ketika berhadapan dengan mereka. Demikian. Ya, Pak Nugraha, bagaimana dengan kelompok yang non-kombatan? Nah, ini nanti akan diperlakukannya seperti apa dan pendekatan yang akan dilakukan seperti apa? Karena dianggapnya bagian dari OPM itu tadi. Kalau mereka non-kombatan seperti tadi Rohingyawan atau Nakes, tentunya tidak termasuk yang diatur dalam hukum humaniter. Ketika terjadi penangkapan sebagainya, tentunya dilakukan sesuai dengan hukum humaniter yang berlaku. Tapi kalau kombatan, sehingga langkahnya disebut di situ dalam hukum humaniter bahwa kombatan itu berhak menjadi korban dalam konflik. Berhak jadi korban artinya ketika berhadapan mereka tidak dipersalahkan kalau mengambil tindakan tegas. Prajurit kami tidak dipersalahkan kalau mengambil tindakan tegas karena mereka adalah berhak menjadi korban. Itu yang disebut dalam hukum humaniter untuk kombatan. Tapi kalau bukan kombatan, mereka bukan berhak menjadi korban. Berarti pelakuannya tidak sama di situ. Oke, Pak Solano, apakah menurut Anda memang lebih baik menggunakan istilah KKB saja begitu? Oh tidak, kalau saya istilahnya pasukan pemberontak bersenjata. Kalau KKB hanya kriminal. Lah kalau kriminal, kalau orang mati ya salah. Kalau kriminal itu proses pengadilan. Tapi kalau tembak-menembak ya prosesnya operasi militer. Maka mereka harus diletakkan sebagai pemberontak bersenjata. Itu sudah pasti. Kalau masih OPM, di dalamnya itu walaupun di situ yang mati itu adalah kombatan, dia akan bilang, oh itu yang mati itu adalah orang-orang politik. Karena sangat mungkin. Tapi kalau sudah bilang pemberontak bersenjata, pasti dia adalah di situ kepastian bahwa mereka adalah kombatan. Dan ingat, tugas TNI kan jelas. Mengatasi pemberontak bersenjata. Bukan mengatasi OPM. Mengatasi pemberontak bersenjata. Kenapa enggan? Pakai aja pemberontak bersenjata kan lebih gampang. Pak Soleman, bagaimana dengan Polri yang sampai saat ini masih menggunakan istilah KKB begitu? Nah, ini kira-kira nanti akan berdampak buruk tidak? Karena ada penyebatan yang berbeda begitu antara aparat keamanan, bagaimana? Ya pasti beda lah. TNI tugas yang mengatasi pemberontakan bersenjata dengan operasi militer, polisi dengan menegakkan hukum. Jadi kalau di mata polisi itu pelanggaran hukum, ya silakan aja. Memang mereka harus melihat seperti itu. Sedangkan TNI harus melihat mereka adalah pemberontak. Karena memang tugasnya begitu. Kecuali TNI tidak mau maju atau polisi tidak mau maju. Nah itu konsekuensi dari tugas pokok. Jadi kalau TNI bilang di sana ada kelompok kriminal, ya TNI tidak perlu maju. Kan itu polisi. Oke, baik. Nah, Saya kembali ke Pak Nugraha. Pemerintah itu harus jelas. Oke, Jangan Pak Nugraha, dengan adanya penyebutan yang menentukan. berbeda begini antara TNI dan Polri begini, kira-kira nanti di lapangan menimbulkan kesimpang siuran tidak? Muncul timpang tindih tidak menurut Anda, Pak Nugraha, nanti? Saya kira tidak ya, karena Polri itu fokusnya di keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. Kita lebih kepada pertahanan keamanan, sehingga kita punya jalur masing-masing. Dan di lapangan kita memang tetap solid. Yang jelas sekali lagi saya ingin menyampaikan Bapak Panglima mengatakan itu sebagai OPM karena menggarisbawahi mereka adalah kombatan. Ketika kita bicara kombatan, dalam hukum humaniter dikatakan kombatan adalah yang berkonflik dan berhak untuk menjadi korban. Sehingga di sini dengan demikian akan menjadi semakin yakin prajurit lapangan untuk kita bertindak tegas. Nah, yang dibilang bukan kombatan itu dalam hukum humaniter hanya dua, yaitu rohaniawan dengan tenaga kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Demikian. Oke, baik. Semoga kemudian dengan penyebutan kembali OPM ini bisa betul-betul bisa membuat konflik di Papua bisa berkurang. Kita tunggu nanti perkembangannya akan seperti apa. Terima kasih Pak Nugraha, Pak Soleman telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.